Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Masya Allah. Luar biasa buat jamaah Islami Tindak ini rahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema dibantu langsung sama malaikat. Alhamdulillah. Jamaah. Nah kalau tadi sempat dibahas sama guru kita di segmen berikutnya, sebelumnya tadi ya ada 4 malaikat ternyata yang datang pada saat kita muslim dan muslimah lagi sakit. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bahwa ternyata setiap pagi tanpa kita sadari ada 2 malaikat yang turun mendoakan kita. Loh siapa malaikatnya? Siapa aja malaikatnya? Terus kapan waktunya? Coba kita panggil guru kita Ustaz Syam, tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Penjelasannya silakan Foto Ustaz Syam. Hai Mas Fadli, guruku Ustaz Maulana Ustaz Zanada, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب hum fiha khalidun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengantarkan daripada kegelapan menuju cahayanya, dan orang-orang kafir serta bala tentaranya itu mengantarkan manusia daripada cahaya menuju kegelapan. Mereka itulah penduduk neraka, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Tetapi pertanyaan selanjutnya tentang 2 malaikat yang datang kepada manusia di pagi harinya. Ma mi yaumin, tidak ada satu hari pun yang terlewatkan. Yusbihul ibadu fihi, pagi hari bagi seorang hamba kecuali di dalamnya malakani yanzilani, ada 2 malaikat yang turun kepada mereka. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka yang senantiasa berinfak, memberi nafkah kepada keluarganya, keluar mencari nafkah yang halal untuk dia kasih keluarganya. Berikan ganti kepada mereka yang bersedekah, berikan ganti kepada mereka yang rela berkeringat, rela di kantornya dia mendapatkan omelan, rela di kantornya dia mendapatkan tekanan demi mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Kasih ganti kepada mereka ini, subhanallah. Maka semangat bagi seluruh para pejuang nafkah yang halal. Tapi yang kedua, yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata malaikat yang satunya, tapi ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi mereka yang pelit. Maka subhanallah 2 malaikat ini doanya berbeda. Bagi mereka yang loyal, malaikat doakan jadikan itu ganti hartanya. Tapi bagi mereka yang pelit, malaikat juga doakan berikan kebangkrutan bagi mereka yang pelit. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Nah tuh bapak sampai takutan. Bapak pelit emangnya Pak? Enggak kan? Bapak sampai mojok. Diem aja begini aja kedinginan apa gimana, saya juga bingung Bapak. Tahu nggak? Kenapa? Dia dimusuhin. Dimusuhin. Dia cuma sendiri cowok. Dia berlima, masih mending Bapak sebelah sini. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Ayo. Nah nih buat jamaah Islami yang ada di rumah, kita akan kasih kesempatan ya buat jamaah yang menghadiri di studio, mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita nih. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya ibu bapak. Mana? Oh ini sebelah sini dulu sebentar, saya ambil mic-nya. Masya Allah ibu yang di sini nih. Ya silakan ibu izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya dong Ustaz. Boleh Ibu. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari Majelis Taklim Subulus Salam Kalapanunggal, Kota Sukabumi. Dari Sukabumi, tepuk tangan dong Bu Erna. Silakan pertanyaannya Ibu. Izin bertanya kepada Ustadz Maulana. Boleh. Ya Ibu. Ketika Apakah cinta benar? ayat-ayat cinta. Bukan ayat-ayat cinta ini. Apakah benar malaikat akan membantu hingga mendoakan seseorang yang duduk dan berdoa setelah selesai sholat? Ada yang bilang, katanya kalau habis sholat nggak usah berdoa karena sholat itu kan artinya doa. Minta penjelasannya Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pertanyaannya Ibu bagus Erna. sekali. Bagus Bu Erna pertanyaannya. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Izin Ustazah dan Ustazam. Kepada semuanya. Jemaah dimanapun berada. Bersyukurlah ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya menarik. Apakah orang setelah sholat itu duduk sejenak, zikir, didoakan malaikat? Iya, didoakan. Bukankah disebutkan para malaikat akan selalu bersalawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di masjid. Selama dia melakukan sholat. Ini selama dia ada wudhu dan ada tambahan di hadis yang lain. Tidak mengganggu. Tidak menjadi pengganggu. Para malaikat itu berkata, ya Allah, ampunilah ia. Kata Nabi, dan sayangilah dia. Ampunilah, sayangilah. 1, 2, 3. Apalagi bisa duduk menanti sholat berikutnya. Duduk enak. Saya sampaikan kepada jamaah yang mau berangkat ke Tanah Suci. Ini kan bulan Syawal. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah itu bulan haji. Bulan haji. Yang masih mau puasa Syawal hari ini masih ada 27 Syawal hari ini. Masih ada sekitar 4 hari lah. 27, 28, 29, 30. Karena kemarin Ramadannya cuma 29. Berarti Syawalnya ada 30. Jamaah. Apa yang dikatakan para malaikat? Memohon ampunkan selama dia masih ada di masjid. Selama dia masih berada di tempat sholatnya. Kapan berakhir? Ketika 1, batal wudunya. 2, keluar dari masjid. 3, mengganggu orang di masjid. Jadi usahakan senantiasa berada di masjid. Pertanyaannya Ibu lagi, bukankah sholat itu sudah merupakan doa? Karena sholat adalah kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Iya, tapi yang disebut di sini diberikan rahmat ampunan dan apa tadi Bu? Bu, didoakan malaikat supaya dapat ampunan. Tahu nggak ampunan? Arahan. Petunjuk sebenarnya. Ampuni aku ya Allah. Arahkan aku ya Allah. Sayangi aku ya Allah. Itu bentuk bagaimana kita mencuri perhatian Allah dengan duduk sesudah sholat. Jangan, kata Nabi, ada seorang sesudah sholat langsung bergerak, tinggalkan. Kata Nabi, duduklah. Apakah kamu tidak punya kebutuhan sama Allah? Ya, setidaknya duduk-duduklah. Janganlah orang aja kalau sudah pertemuan tidak boleh langsung pergi, pamit-pamitlah dulu. Ya, makanya diajarin bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini bukan saya yang ngajarin loh. Rasulullah yang mengajarkan supaya kita duduk sejenak, baca zikir dulu sebelum tinggalkan. Dan kalau perlu berdoa lagi setelahnya. Masya Allah. Ya, Bu, ya. Jadi gitu ya Ibu Erna ya. Tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak ke masjid. Oh iya benar. Tidak usah menyalahkan. Lebih salah lagi Apa? kalau dia nggak sholat. Oh, iya. Makasih ya. Iya, makasih banyak Ibu Erna. Ayat cinta. Oh masa? Bukannya ketika cinta bertasbih? Bukan, beda lagi. Oh beda lagi. Iya, makasih banyak tepuk tangan Ustadz Maulana dong. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo. Mana? Sini lagi deh nih, ayo boleh Ibu ya. Silakan Ibu izin, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Ibu belum sarapan. Semangat dong. Enggak, dia memang orangnya halus, perasaannya juga halus Mohon berarti. izin, Iya saya Ibu. mau nanya ke Ustazah Nada. Ustazah Nada boleh.
Begini Ya, Ustazah. namanya saha Ibu? Oh iya Oh lupa. iya, aku juga lupa. Hampir aja Ibu. Iya. Nama saya Iya. Dian Eliani, jamaah dari Subuh Salam, Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan Lihat dong. ke sana kalau nanya. Lihat ke Iya. sana ya. Pertanyaannya Ibu. Begini, pertanyaannya, kan malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Tapi kan setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada nabi lagi. Jadi tugasnya malaikat Jibril itu setelah berakhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membantu malaikat yang lain. Begitu Ustazah. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu ya. Katanya malaikat Jibril kan dulu kan tugasnya kan buat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kan udah meninggal. Terus gimana gitu? Sekarang untuk malaikat Jibril tugasnya ngapain? Ini pengen tahu aja tugas orang. Dia kepo. Iya kepo banget. Tolong dijelasin Ustazah. Iya, Ada. baik. Tapi bagus loh pertanyaannya Bagus, loh. iya. Sekarang kira-kira malaikat Jibril ngapain ya gitu. Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih Kak Fadli izin guru-guruku Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya betul. Ketika zaman Rasulullah SAW bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ya, firman Allah Ta'ala disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan, apa yang sekarang terjadi, apa tugas dari malaikat Jibril alaihissalam. Pernah dikatakan salah seorang syekh Imam As-Suyuti bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam saat ini ketika zaman Nabi SAW tugasnya malaikat Jibril alaihissalam yang pertama adalah mengatur arah mata angin. Jadi yang namanya angin, yang namanya hembusan udara itu bisa menyejukkan hati. Dan bahkan hembusan angin ini meskipun memang dihembuskan tanpa ada batasan, tanpa ada pilah dan pilih. Tapi ternyata hembusan angin itu pun juga ada pengaturannya yang diatur oleh malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu diantaranya patutlah kita sebagai hamba Allah menjadi hamba Allah yang dalam keadaan yang baik karena biasanya angin itu adalah membawa kebaikan buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam tugasnya adalah menemani, mendampingi apabila ada hambanya Allah ketika meninggal dunia, khususnya hambanya Allah yang akan Allah wafatkan dalam keadaan baik husnul khatimah. Apa tujuannya? Memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Gak usah takut, memberikan kenyamanan. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam akan memberikan gambaran kelak di mana mereka akan mengalami kehidupan setelah kematian. Kemudian juga malaikat Jibril alaihissalam tugasnya adalah memberikan rahmat. Memberikan rahmat bagi sesiapa orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Kemudian berada pada kebaikan-kebaikan. Dan bukankah kita merasakan ketika kita berada pada naungan kebaikan, pada majelis kebaikan, maka akan damai hati kita. Dan itu diantaranya malaikat rahmat memberikan ketenangan buat kita. Dan juga diantara tugas dari malaikat Jibril alaihissalam adalah yang sering kita dengar dalam surat Al-Qadar. Dan ini terjadi setiap tahun, belum lama di bulan Ramadan. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwa turun berduyun-duyun malaikat, turun berjuta-juta malaikat di Lailatul Qadar, di malam Qadar, dan di antara jutaan malaikat yang turun ke langit dunia ada malaikat Jibril alaihissalam. Tugasnya malaikat Jibril adalah memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya Allah, kemudian atas izin daripada Allah akan membereskan semua urusan-urusan biizni rabbihim min kulli amrin. Dengan izinnya Allah membereskan, menuntaskan semua urusan hamba-hambanya Allah yang beribadah, yang meminta di malam Qadar. Dan bahkan malaikat Jibril alaihissalam, salamun hiya hatta matla'il fajar, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian bagi siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, seolah-olah meletakkan sayapnya, meletakkan tangannya, wallahu a'lam bishawab, meletakkan di dada orang-orang yang beriman, yang beribadah, seraya mengatakan salam, 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 selamat.
engkau mendapatkan Lailatul Qadar dan itu adalah sebuah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Makanya dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Masya Allah. Ketenangan itu Iya. didapati bukan saja alam yang ketika Lailatul Qadar paginya Bener. tenang, damai. Tapi ternyata ketika orang yang mendapatkan Lailatul Qadar hatinya damai. Masya Ternyata Allah. disentuh oleh malaikat Jibril Malaikat alaihissalam. Jibril. Jadi Masya malaikat Jibril Allah. setelah memberikan wahyu, setelah itu bukannya nggak ada tugas Bu, masih banyak tugasnya ya Bu ya. tugasnya. Jadi buat bapak-bapak nih yang mungkin udah pensiun, bukan Ah. berarti udah pensiun nggak ngapa-ngapain, tetap aktivitas harus tetap aktif ya Bu ya. Biar paling enggak ya ada sesuatu yang dikerjakan, nggak terlalu nganggur, nggak cepet pikun. Masya Allah, makasih banyak. Sama-sama, Bu Kak Zazana, Fadli. tepuk tangan buat Bu Zazana ada. Aduh ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya Masya Allah tadi sempat dibahas sama guru kita Ustadz Syam. Bahwa katanya ada 2 malaikat juga tadi yang mendoakan kita pada saat kita keluar rumah mencari nafkah. Dan juga kita berdonasi. Nah mungkin coba prakteknya ada gak nih Ustadz Maulana nih? Ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita harus berterima kasih juga kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Masya Allah. Maka kami mengajak kepada nih, ayo siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui 2 cara, melalui doa dan sedekah yang terbaik. Nah, dengan ada caranya. Apa tuh caranya, dengan Ustadz? Cara men-scan QRIS. Apa? Curis. Curis. Ini CT dia. Arsa, ini- Chris ya atau Curis ya. Ya. CT Arsa Foundation di bawah ini nih ada nih di Ya, sebelah. ya. Ah, ini Dipoto dia dulu, nih, di dipoto depan dulu. saya Jadi nih. kalau mau didoakan malaikat juga bisa nih. Masya Allah. Oke, yang di rumah paham ya? Mudah-mudahan didoain malaikat nih setelah berdonasi ya. Pokoknya yang di rumah jangan kemana-mana lagi, kita cari tahu lagi dari guru-guru kita. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay, oh jamaah. Yeay, Alhamdulillah. Lillah.